kita di Ajuma, asiknya Jumat malam. Asyik. Oke, semua teman-teman pendengar, pertama-tama kita mau ngucapin dulu Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan selamat merayakan ya. Selamat merayakan Lebaran Idul Fitri teman-teman yang merayakan. Oke. Lebaran nih. Ngomong-ngomong Lebaran, semuanya pada mudik gak? Atau ada yang nggak mudik? Terus sudah pada masuk nggak sekarang? Udah pada masuk kerja belum? Buat teman-teman yang lain yang lagi dengerin, bisa komen-komen ya di bawah ya, sama komen-komen di Instagram kita. Oh ya, jangan lupa kita sudah ada channel YouTube ya, bisa dengerin juga via YouTube juga. Buat teman-teman yang males nih kalau dengerin di Spotify atau di Noise, mungkin bisa juga selalu alternatifnya di YouTube channel kita di ajuma.podcast sama ya. Jangan lupa ya like dan subscribe. Dan juga tetap bisa dengerin di podcast kita di Spotify dan Noise. Link ada di bio di Instagram kita di ajuma.podcast ya teman-teman. Betul sekali. Berhubung kali ini episodenya tentang Lebaran atau Idul Fitri, biasanya kan identik dengan mudik, identik dengan silaturahim, betul sekali, ke sanak famili, ke saudara, ke tetangga dan lain sebagainya. Berhubung karena itu kita akan angkat momen Lebaran yang paling diingat. Dan momen-momen apa sih yang terjadi selama Lebaran? Jadi selama Lebaran tuh kayak gimana sih? Suasana Lebaran tuh kayak gimana sih? Ya, ini pengalaman dan experience kita ya selama 30 sekian tahun berlebaran. Nah, itu gimana aja? Momen Lebaran apa yang mungkin masih diingat buat teman-teman? Momen Lebaran yang memorable? Boleh di komen ya di podcast maupun di YouTube. Bagikan cerita kalian ya di komen kita nanti. Siapa tahu di episode selanjutnya kita akan bacain. Oke. Ngomongin tentang Lebaran, pasti nggak lepas dari mudik. Seperti yang saya bilang tadi ya, dari mudik, kemudian silaturahim atau berkunjung ke sanak famili, teman. Cerita-cerita yang mungkin tidak biasa juga bisa. Kalau momen paling teringat setiap Lebaran mungkin ada pertanyaan default, biasanya pertanyaan-pertanyaannya template yang selalu ditanyakan ketika Lebaran. Tapi mungkin pertama kali kamu bisa cerita sayang kamu dulu momen Lebaran yang mungkin terkenang dan bikin kangen. Itu apa sih? Oke, mungkin nih waktu kecil ya, itu momen paling teringat itu waktu kecil dapat baju baru dan dapat angpau yang banyak dari saudara-saudara. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, dapat baju baru, terus kemudian dapat angpau dari saudara-saudara. Kayaknya nggak pernah terlewat gitu ya. Berapa nominal paling banyaknya teman-teman dapat? Ya itu bisa tuh komen-komen. Bisa spill di kolom komentar. Siapa tahu ada yang angpaunya dapat dolar. Menarik kayaknya, atau mungkin emas. Kan sekarang lagi zaman tuh emas gitu, atau dulu mungkin buat cewek-cewek mungkin dikasih kalung emas sama ibunya atau sama saudara atau sama neneknya mungkin barangkali. Keluarga sultan berarti ya. Iya, keluarga sultan mungkin. Oke, balik lagi gimana cerita momen paling memorable ya waktu kecil itu, dapat baju baru, kemudian mengunjungi beberapa saudara-saudara yang lain dan mengenal mereka semuanya dari satu rumah ke rumah yang lain. Biasanya itu bisa 3 hari sendiri itu, dari pertama Lebaran sampai selesai semua kunjungan ke saudara-saudara. Dan biasanya angpaunya atau THR-nya itu biasanya lebih gede kalau bisa komplit semuanya dikunjungi gitu. Padahal dari keluarga sendiri banyak ya, keluarga ayah dan keluarga ibu. Iya, banyak banget. Jadi suami saya pasti dapatnya bisa sekarung. Lumayan lah buat bayar SPP waktu masuk sekolah lagi. Dulu itu THR-nya bisa buat beli sepatu baru atau tas baru. Bener. Ibu itu selalu bilang kalau bisa buat beli tas atau sepatu baru. Pokoknya berhubungan sama sekolah. Jadi buat hal-hal yang bisa kita pakai lagi. Tapi pernah waktu itu sampai rela merengek minta untuk dibeliin mainan. Soalnya mainannya bagus waktu itu. Cowok ya mungkin. Jadi mungkin kayak main
apa beli Gundam gitu ya zaman dulu itu. Iya, Mahal ya, ya. Gundam, Tamiya. Tamiya zaman mungkin dulu itu. mungkin buat teman-teman yang seumuran Ya, jadi waktu itu ngomongin Tamiya pas ya, jadi mungkin agak kurang relate buat anak-anak dan kelahiran 2000-an ya, mungkin dulu sangat hits hits ya. banget gitu ya di Sekarang tahun-tahun itu. sekarang kan mainnya handphone, kalau dulu mah Iya, nggak ada ya. nggak Jadi ada. kita pasti merogoh kocek yang cukup banyak. Untuk Beli mainan-mainan mainan. itu. Oke. Iya sih. Kalau kamu gimana, sayang? Apa momen yang memorable waktu Lebaran? Lebaran. Jadi momen Lebaran memang yang paling ditunggu itu yang jelas pasti memang kalau usia anak-anak THR ya. Tapi kalau mudik karena orang tua saya nggak ada yang dari luar kota, jadi saya tuh jarang mudik. Pasti momen yang ditunggu ya liburan keluar kotanya. Jadi setelah kita bersilaturahmi ke keluarga orang tua yang juga di Surabaya, di kota sendiri, habis itu biasanya sih hari ketiga atau hari kedua itu pergi keluar kota. Nah itu sih yang dinanti-nanti tuh, soalnya jarang pergi keluar kota sih gitu kan. Terus Ya, habis karena itu keluarganya di dalam kota sendiri ya. bener, jadi momen Lebaran seperti itu. Habis itu bisa ke rumah saudara-saudara yang di luar kota. Jadi mudiknya itu bukan di rumah nenek sendiri, tapi di rumahnya neneknya bude kayak gitu, yang beda kota sih. Tante atau om gitu Terus ya. memang momen Lebaran tuh yang paling dikangenin mungkin makanan kali ya, ketupat. Oh ya, opor ayam, rendang. Bener, yang biasanya juga kalau di kampung tuh atau orang-orang tuh biasanya nyediain jajanan tradisional kalau dulu. Kalau sekarang mungkin jarang kali ya. Jarang sih. Mungkin yang paling sekarang itu yang paling hits ya, yang Kue default adalah kering, nastar iya, gitu ya, kayak gitu, nastar, kastengel. kastengel. Kalau dulu Padahal tuh waktu dulu itu ya bisa, banyak ya makanan-makanan. jajanan kayak jenang, mungkin nggak ada yang ngerti ya mungkin, atau masih ada yang suka jenang, terus madu mongso ya, itu pokoknya Ya, tradisional lah pokoknya ya teman-teman. bener kayak yang apa. Kalau mudik itu ini emang nggak mudik sih, maksudnya kalau dari cerita temen sih, kalau mudik dulu ke rumah neneknya gitu bisa rame bikin bareng-bareng tuh. Nah, itu seru banget kalau Bikin kue bareng-bareng. bikin apa aja lah, pokoknya persiapan buat Lebaran misalnya gitu. Terus Ya, momen Lebaran memang ya gak lepas ya setelah kita sebulan mengarungi Ramadan, kemudian datang hari Lebaran atau hari Raya Idul Fitri, itu membuat kita itu apa ya, kebahagiaan yang sangat hakiki ya waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun kayaknya waktu itu dulu dulu itu malah waktu kayaknya lebih rame waktu kita kecil dulu ya, karena di sana itu kalau di rumah nenek itu pasti ada petasan, ada apa, takbir keliling. Mungkin di beberapa kota besar mungkin udah nggak ada. sudah nggak ada. Terus karena sekarang zamannya teknologi itu sudah makin canggih ya, seakan-akan silaturahim itu sekarang bisa lewat video call kayak gitu ya. Maksudnya momennya tuh nggak khas. Kalau dulu kan kita benar-benar kalau kangen orang kan kita datang ke rumahnya. Jadi kita apa ya, bisa sekaligus jalan-jalan kalau dulu itu. Terus itu sih yang momen yang mungkin kangen banget. ada agak hilang. Iya, dalam tanda benar. kutip hilang ya, atau Karena sekarang digantikan nggak- teknologi kayak gitu. Sedih nggak sih teman-teman kan? Maksudnya biasa kalau dulu kan makanya rumah kita tuh rame biasanya kan, didatengin orang. Sekarang semuanya digantikan tetangga, saudara ya. digantikan handphone ya kan. Sekarang apa-apa tinggal tinggal broadcast aja ke WA siapa-siapa aja, tinggal ngucapin minal aizin. Nah, kayak gitu tuh kan momen yang sangat dirindukan sih kalau aku kayak gitu. Ya, momennya harusnya ya ketemu, saling apa, ngobrol ya, mama. Kayak gitu, tegur sapa kayak gitu. Walah. Ini ngomong-ngomong ketika pertemuan nih. Nah, Iya, kita ketika- beralih pertemuan ketika silaturahmi atau hal bihalal ya Ah, biasanya pokoknya acara di keluarga besar, kumpul-kumpul keluarga atau- ketika lebaran. atau mungkin tetangga-tetangga biasanya kalau kita silaturahim atau berkunjung ke tetangga untuk mengucapkan selamat hari raya dan minta maaf, pasti ada pertanyaan-pertanyaan default atau template gitu yang ditanyakan ke kita. Salah satu contohnya yang paling sering apa ya, kayak kapan nikah, itu Iya. kayaknya setiap lebaran ditanyain seperti itu. Waktu ketika teman sudah dirasa umurnya sudah cukup tapi masih belum nikah. Terus Masih belum nikah. yang masih kuliah ditanyain kapan Kapan lulus, kayak lulus. gitu. Ntar mau kerja di mana. Nah, gitu.
Mungkin Bahkan yang kerja pun pasti ditanyain kerjaannya apa, berapa, bahkan ada hal sensitif yang ditanyain ya, kayak berapa gajinya, atau mungkin ya lebih kayak udah dapat apa dari pekerjaan, apa sekarang mobil, jabatannya rumah apa? gitu ya. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya, maksudnya kayak pencapaian kita kayak Ya, gitu. dan kadang kita di compare dengan orang lain sih, maksudnya dengan sepupu kita atau mungkin dengan anak tetangga kita atau biasanya kan kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang pernah ngerasain atau sampai sekarang merasain kan hal seperti itu, mungkin bisa komen-komen ya. Pertanyaan apa yang paling sering ditanyain waktu teman-teman silaturahim ke tetangga, saudara? Apa sih yang paling banyak ditanyain dan bagaimana cara jawabnya teman-teman? Kalau kamu gimana? Ketemu orang-orang seperti itu gimana menyikapinya? Apakah kabur, sembunyi gitu di kolong atau gimana ya teman-teman? Atau di apa ya, di distract, dialihin ke hal-hal yang lain gitu. Nah, ya, itu. Atau Bisa. di counter pertanyaannya. Jadi bisa ini ya, komen-komen ya, Ya, kita komen-komen. pengen tahu nih caranya teman-teman Menjawab dan pertanyaan apa yang paling sering ditanyain ke teman-teman ya. tulis. Kalau kamu gimana sayang? Apa yang paling banyak ditanyain waktu silaturahim ke tetangga atau ke saudara waktu itu? Kalau dulu ya pasti ya setiap momen kan beda-beda ya, maksudnya ketika kita masih kuliah ya pasti ditanya kapan lulus kayak gitu, terus gimana IPK dan segala macam. Terus nanti sudah momen kerja, udah momen lulus, ada lagi pertanyaan kapan kerjanya, di mana sih kerjanya gitu, udah jadi apa kayak gitu. Terus nanti naik lagi tuh habis sudah kerja, nanyain kapan nikah dan segala Mana calonnya kadang-kadang gitu ya. gitu. Ntar ada lagi setelah nikah wah kapan nih isi dan segala macam. Nah, Kapan? apa ya, pertanyaan tuh memang nggak akan pernah berhenti kayaknya. Kayaknya iya. Step by step akan ada gitu. Ya udah punya anak pasti ditanyain kapan ini anak? punya adiknya Nah, gitu. itu rasanya nggak akan ada habisnya ya Terus manusia. kapan punya rumah, kapan punya mobil, terus kapan haji, dan masih banyak lainnya. Pasti teman-teman juga pernah ngerasain hal seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang benar-benar kadang risih nggak sih teman-teman dengerin pertanyaan itu yang ditanyakan setiap tahun, ditanyakan hal yang sama, atau enggak dituntut kita untuk jawab dengan benar-benar apa ya, ada kalanya mungkin kita ngerasa kayak aduh capek gitu ya, maksudnya pertanyaannya emang nggak ada yang lain kayak itu, daripada bertanya kan mending ngobrolin yang lain, atau lebih baik ya udahlah mendoakan aja kayak gitu. Misalkan yang belum lulus ya udah, daripada ngomong kapan lulus kan bisa diganti ya, kayak aku doain ya ini lancar kuliahnya, nanti dapat nilai bagus, terus lulusnya juga bisa segera. Nah kayak gitu kan lebih enak tuh ya teman-teman. Jadi apa ya, jadi kesannya tuh nggak kayak ditekan kayak di pokoknya pressure. jadi pressure aja gitu, jadi kayak kita Kadang tuh harus jadi pikiran ya, ngejar beban pikiran goals. ya. Bener. Sekarang yang lagi viral yang ada di Instagram tuh entah itu konten atau apa ya, yang karena banyak pertanyaan tiba-tiba dia pingsan tuh loh, yang sampai segitunya mungkin mungkin itu gambaran gitu teman-teman. Jadi saking tertekannya orang kasih pertanyaan-pertanyaan sehingga ngebawa mentalnya dia juga down, terus jadinya ke fisiknya juga akhirnya kayak sakit kayak gitu ya. Jadi memang mungkin kalau teman-teman yang dulunya habitnya suka tanya tuh ke temennya atau ke saudaranya kapan itu kayaknya udah mulai stop ya, maksudnya ya udahlah doain aja langsung kayak gitu. Misalkan memang kalian punya orang di sekitar kalian yang belum ada di tahap seperti kalian, ya didoain aja ya kayak gitu ya sayangnya. Jangan tuntut orang lain menjadi mencapai sesuatu seperti kita atau seperti anak kita atau dan lain sebagainya, karena setiap orang ya itu tadi kembali lagi bahwa setiap orang punya kemampuan sendiri, punya jalan hidupnya sendiri yang berbeda. Dan timelinenya pasti berbeda, nggak semua orang kita bisa samain ya. Jadi gitu, pencapaian itu bukan tentang kita harus sama dengan orang lain, tapi pencapaian itu ya based on orang itu sendiri, bagaimana cara mendapatkannya. Even tujuannya sama, kadang jalannya juga beda-beda dan waktunya juga beda-beda ya. Ada yang cuma setahun, ada butuh 2 tahun dan lain sebagainya gitu sih teman-teman. Jadi momen lebaran
ya mudik itu pasti ya. Ya. Mungkin buat beberapa orang mudik itu menjadi sesuatu hal yang wajib karena hidup di perantauan dan punya nenek, kakek dan saudara-saudara yang di luar kota sehingga harus ya setiap tahun harus mudik harus mengunjungi mungkin gitu. Kalaupun karena terhalang biaya dan segala macam ya, kita doakan sih semoga teman-teman yang masih belum bisa pulang ke kampung halaman kedepannya bisa tahun-tahun berikutnya bisa pulang dan memberikan sesuatu yang kadang kadang momen pulangnya itu memang nggak akan terganti ya, meskipun setahun cuma sekali, tapi momen ketemu dengan saudara, ketemu dengan keluarga di kampung halaman itu memberikan kesan tersendiri ya, kesan yang memorable yang nggak akan pernah teman-teman bisa lupain gitu ya. Dan momen itu memang nggak bisa terbeli dengan apapun. Kadang ada yang dalam bentuk tanda kutip ya memaksakan untuk pulang dengan kadang karena pengen terlihat dia jadi pinjam sana sini untuk menuruti gengsi kadang gitu ya, maksudnya pengen menunjukkan sesuatu bahwa dia berhasil di tempat rantauan, terus harus memaksakan keadaan begini dan begitu, jadi sampai harus ngutang sana sini, pinjam sana sini, mencairkan pay-later. Wah kalau sekarang kan mungkin nggak ngutang ini ya, sekarang kan zamannya apa pay later gitu. Jadi itu kayaknya nggak perlu kayak ya, gitu sih. Jadi teman-teman jangan maksain harus mengadakan sesuatu itu ada ketika teman-teman memang nggak ada. Jadi syukuri aja apa yang didapat teman-teman, nggak usah nurutin gengsi. Aku harus pulang kampung, harus menunjukkan ini itu dan lain sebagainya, harus punya ini itu, sampai harus ya pinjam sana sini, pay later sana sini. Jadi nanti ketika balik ke tanah rantau terus teman-teman bingung harus bayar pakai apa, terus gimana nyicilnya. Jangan sampai teman-teman dapetin hal seperti itu ya. Jadi diri sendiri teman-teman dan jangan maksain. Tunjukin bahwa teman-teman dapat sesuatu yang lain, tunjukin bahwa teman-teman bisa menjadi sesuatu yang lain, tapi tetap bisa membanggakan orang tua, keluarga dan lain sebagainya gitu sih. Iya benar-benar. Jadi memang momen Lebaran itu kita harusnya berbagi hal-hal yang positif lah teman, maksudnya berbagi hal-hal berita yang baik, terus nggak perlu bukan berlebih-lebihan, bukan membagikan kemewahan. Kalaupun memang teman-teman tuh punya rezeki bisa beli ini itu ya udah, maksudnya bukan ada niatan untuk memamerkan, bukan eranya untuk flexing atau nunjukin sesuatu gitu yang kita dapat dari kota atau dari tempat rantau ke orang-orang di kampung halaman kita. Ya menurut saya sih itu nggak pantas ya. Tapi kalau teman-teman pulang dengan membawa berita yang baik, misalkan sekarang lagi ngerintis usaha nih, alhamdulillah jalan kayak gitu dengan lancar. Nah seperti itu kan hal-hal yang positif yang enak gitu loh, maksudnya itu juga akan membawa vibes yang bagus gitu loh. Jadi keluarga yang di kampung atau yang di desa itu juga seru, maksudnya terus juga ada hal yang bisa diambil pelajarannya. Kok bisa sih, pasti mereka juga akan support sih, gitu. Namanya saudara, namanya keluarga, pasti juga akan support dengan apapun yang kita lakukan yang baik, pasti mereka akan support sih dengan hal seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah merasa down, merasa kayaknya aku harus menunjukkan sesuatu yang lain. Kalau ke kota pasti kalau berhasil pasti harus punya mobil, harus punya rumah dan lain sebagainya. Dan memaksakan hal seperti itu kayaknya kurang elok aja sih. Jadi ya pokoknya intinya nggak bermewah-mewahan, tetaplah berlebihan, menjadi yang sederhana aja, yang biasa aja gitu. Terus kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sensitif kayak kapan nikah, nah itu juga banyak ya. Bagi kaum jomblo nggak perlu lah sedih dan berkecil hati, kita jawab santai aja. Mungkin
dari yang bertanya, misalkan bertanya Mungkin ada kapan calon. menikah? Nah, kita bisa mengajukan permintaan, boleh calonnya dulu, atau boleh dulu untuk memberikan ini Sumbangan. ya, Mungkin bisa nyumbang teropnya dulu. mungkin nyumbang nyumbang beberapa untuk waktu Seserahan. pesta pernikahan atau waktu seserahan boleh ya. Iya, jadi dijawab aja dengan santai, nggak yang sampai harus nembang. Ya, Aduh, untuk kepikiran, aduh gimana ya, aduh besok berarti jadi aku beban harus, pikiran buat teman-teman ya, jangan sampai seperti itu ya. Dan untuk stay cool aja. untuk menjawab pertanyaan menikah sekarang atau nanti, bisa dengerin di podcast di episode sebelumnya ya teman-teman. Jadi Oh, iya. bisa dengerin kapan waktu yang paling tepat buat teman-teman untuk menikah, sekarang atau nanti dulu aja ya. Kalau aman sih, paling aman mungkin jawab aja May ya, maybe no, maybe yes gitu ya. Itu tapi jawaban yang sudah lampau Iya, old sudah sekali old ya. ya, Ya. sudah template Anak, juga ya, kayaknya. anak zaman sekarang mungkin sudah nggak pakai maybe yes maybe no. lebih dengan Oh, itu atau tadi. gitu. Nanti habis lebaran kapan ya, kita nggak tahu kan. Ya, pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu, biasanya kalau orang-orang yang Senin Jumat kan sudah kerja gitu ya, pokoknya Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu, oke, boleh. Mungkin itu bisa jadi jawaban yang bagus ya, jawaban ngeles yang bagus. Ya, intinya ya kita balik lagi ya, mohon doanya gitu. Karena memang yang kita butuhkan apa ya, meski bukan hanya orang yang sudah meninggal aja yang butuh doa, kita pun yang masih hidup pun juga butuh didoakan. Butuh didoakan. Jadi ya sebagai apa ya, ini untuk yang umat muslim gitu ya. Jadi ya kita doakan aja gitu loh, bagi teman-teman yang memang dalam satu kondisi belum seperti kita, kayak mungkin kitanya udah married, teman kita ada yang belum married, ya jangan dihujani pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyinggung. Siapa tahu dia juga, kita nggak tahu ya usahanya orang untuk sampai ke situ kayak gimana. Kita nggak pernah tahu dapur seseorang ya. Jangan, karena itu terletak di belakang ya, sama dengan isi hati orang, kita nggak pernah tahu karena itu di dalam situ. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun ya yang bisa melihat itu semua. Jadi kalau bisa momen lebaran tuh kita isi dengan hal yang menyenangkan. Kalau dengan pertanyaan kita bisa membuat orang lain sedih, kan itu nggak baik juga ya gitu. Maksudnya malah seharusnya kita 0-0 lah, sehabis minta maaf dari pertanyaan yang kita layangkan kita bisa menambah dosa. Wah. Ya, bisa menjadi seseorang bisa jadi sakit hati, kita bisa jadi nambah dosa lagi, barusan minta maaf nambah dosa lagi. Barusan kan, gitu. Sudah minal izin wal Kan faizin. sebisa mungkin kita meminimalisir dosa ke orang lain, karena tujuan atau hakikatnya dari lebaran adalah minta maaf, karena kita nggak pernah tahu hati orang lain kayak gimana. Betul. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita bisa dengan taubat, kita bisa minta maaf, dan pasti Tuhan juga langsung memaafin waktu itu juga. Tapi kalau manusia, kita nggak pernah tahu, mungkin di bibir dia bilang oke, saya maafin, tapi kalau dalamnya hati kita nggak ada yang pernah tahu ya. Kalau dia ternyata menyimpan kebencian atau menyimpan rasa sakit yang terlalu dalam, nanti jangan disantet. Waduh, seram juga ya kalau ini mentang-mentang habis nonton film horor Sewu Dina nih teman-teman. Jadi lebaran jadi ya dari dari hakikat dari lebaran itu adalah meminta maaf ke sesama manusia, karena kembali lagi kita nggak pernah tahu dalamnya hati seseorang, makanya kita butuh meminta maaf langsung ke orang yang bersangkutan sehingga kita bisa dimaafkan oleh orang itu. Karena Tuhan pun juga nggak akan memaafkan kita ketika kita nggak dapat maaf dari orang lain. Seperti itu sih. Memang paling bahaya itu mulut manusia berbisa. Ya kayak pedang, kayak pisau ya. Kayak gitu. Jadi kalau memang nggak ada hal-hal yang kiranya tidak bisa dikeluarkan kata-kata baik dari mulut kita, ya udahlah, diam aja. Daripada kita tiba-tiba meskipun niatnya bercanda, kapan lu nikah, kapan sih lu nggak lulus udah lama, udah 10 tahun, kayak gitu kan, bercanda tapi kita nggak tahu ternyata dia terluka dan bisa katakanlah di dalam hatinya dia, aku nggak bisa nih maafin nih orang, kayak gitu. Itu kan bahaya ya teman-teman kita. Itu mungkin ada hubungannya dengan sama bullying ya. Kita bisa dengerin di episode kita yang sebelumnya lagi tentang bullying juga.
pokoknya apa yang kita omongin tuh biasanya relate dengan relate dengan beberapa podcast episode kita sebelumnya ya teman-teman. Jadi mungkin bisa sambil dengerin juga, oh gitu ya perspektifnya sebelumnya kayak gitu. Oh jadi bisa relate gitu dengan semuanya gitu sih. Iya, oke deh, kayaknya Itu aja sih Itu aja kita sih. ngobrolin tentang mudik, celotehan momen kita lebaran. tentang momen lebaran. Sekali lagi kita mohon maaf bila ada kata-kata kita yang kurang berkenan buat teman-teman. Kita tidak ada maksud atau niat untuk menggiring satu Menyinggung. opini juga untuk satu golongan. Kita juga nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini. Kita cuma mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk sebuah topik tertentu ya teman-teman. Jadi gitu aja untuk episode minggu ini dan malam ini. Selamat istirahat teman-teman dan sampai jumpa di next episode. Bye bye.